Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafaina Sosia dengan nomor NIM 222180034 dari kelas 4A PGSD mata kuliah pembelajaran IPA SD. Di sini saya akan menjelaskan materi IPA SD kelas 5 bab 8 topik B. Lingkungan jadi rusak. Yang pertama ada tujuan pembelajaran topik B. Yang pertama, peserta didik mampu memahami penyebab bumi berubah karena aktivitas manusia. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi penyebab aktivitas manusia dapat merusak lingkungan. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan dampak kerusakan lingkungan terhadap kehidupan manusia. Kemudian dalam topik B ada pertanyaan esensial. Yang pertama, bagaimana bumi berubah karena aktivitas manusia? Bumi berubah karena aktivitas manusia ketika kita menebang pohon, membuang sampah sembarangan, dan mengeluarkan banyak polusi. Hal-hal ini bisa merusak lingkungan. Kemudian yang kedua, apa penyebab kerusakan pada lingkungan? Penyebab kerusakan lingkungan adalah ketika kita tidak merawat bumi dengan baik seperti menebang pohon di hutan secara berlebihan, mencemari air dan udara, merusak habitat hewan, dan membuang sampah sembarangan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana dampak kerusakan lingkungan terhadap kehidupan manusia? Dampak kerusakan lingkungan terhadap kehidupan manusia bisa menyebabkan masalah kesehatan, kekurangan sumber daya alam, dan perubahan iklim yang ekstrim. Ini bisa mempengaruhi kehidupan kita dan generasi yang akan mendatang. Kemudian yang ketiga ada percakapan mengenai membuang sampah di sungai. Dalam percakapan tersebut, anak-anak sedang membicarakan kenapa bapak itu membuang sampah di sungai, padahal sungai bukan tempat sampah. Air sungai jadi kotor dan keruh karena banyaknya sampah. Perubahan di lingkungan bisa terjadi dengan cepat atau perlahan. Perubahan dengan cepat mengakibatkan perubahan lingkungan yang dapat dilihat dengan segera. Misalnya perubahan lingkungan karena bencana, seperti gempa, gunung meletus, atau tanah longsor. Berbeda dengan perubahan lingkungan yang perlahan yang efeknya dapat terjadi dalam jangka waktu yang lama. Perubahan lingkungan secara perlahan bisa disebabkan oleh aktivitas manusia. Berbagai kegiatan manusia dapat menyebabkan perubahan lingkungan tanpa kita sadari. Kegiatan manusia tersebut didasari oleh kebutuhan untuk tetap hidup. Misalnya, manusia membutuhkan kayu untuk membangun rumah sehingga menebang pohon di hutan. Jika tidak ada penanaman kembali, lama-kelamaan hutan tersebut akan gundul. Apakah di lingkungan sekitar kalian terjadi perubahan? Perubahan apa saja yang terjadi? Yuk kita pelajari hal tersebut dalam bab ini. Plastik merupakan bahan yang sering digunakan manusia dan dapat dibentuk menjadi hampir semua bentuk. Kebanyakan plastik bersifat kuat, tahan lama, dan ringan. Plastik dibuat dari minyak bumi, gas alam, atau batu bara. Ada lebih dari 50 jenis plastik di dunia. Biasanya pelaku industri menggunakan plastik untuk menggantikan bahan yang harganya lebih mahal. Misalnya dalam industri pakaian, plastik digunakan untuk menggantikan fungsi dari kain sutra. Pada industri otomotif, plastik digunakan untuk menggantikan bahan logam. Plastik memang sangat bermanfaat, tetapi juga menimbulkan banyak masalah di lingkungan. Benda yang terbuat dari plastik akan sulit terurai. Bakteri yang ada di dalam tanah tidak dapat menguraikan plastik menjadi senyawa yang berguna untuk tanah. Plastik hanya akan terpecah-pecah menjadi bagian yang lebih kecil. Pecahan tersebut akan mengganggu kesuburan tanah jika terakumulasi dalam jumlah banyak. Plastik yang dibuang begitu saja di jalan tidak akan berada di situ selamanya. Sampah plastik akan terbawa oleh angin menuju saluran air, misalnya selokan. Dari selokan, sampah plastik tersebut kemudian terbawa ke sungai hingga berakhir di laut. Plastik yang berakhir di laut akan berdampak pada ekosistem. Contohnya, binatang laut bisa memakan sampah plastik atau terluka akibat terjerat benang yang terbuat dari plastik. Sampah plastik yang dibuang ke sungai dapat menyumbat aliran air. Orang-orang yang peduli terhadap lingkungan mencoba untuk mendorong masyarakat melakukan daur ulang plastik dari bahan daripada hanya sekali pakai lalu buang. Plastik daur ulang juga bisa
dijadikan bahan pakaian, perlengkapan rumah tangga, alat bermain, dan botol. Kemudian, mari kita mencari tahu perubahan lingkungan akibat kegiatan manusia. Di sini disediakan tabel tentang kegiatan manusia dan perubahan lingkungan. Yang pertama ada kegiatan manusia membuang sampah ke sungai yang menjadikan perubahan lingkungan, yaitu sungai menjadi kotor dan banjir. Kemudian yang kedua ada menebang pohon secara liar yang dapat menyebabkan hutan menjadi gundul. Kemudian menangkap ikan menggunakan bom ikan yang berakibat terumbu karang menjadi rusak. Kemudian ada pembakaran sampah yang dapat menyebabkan polusi udara. Kemudian kita akan membahas tentang manusia dan sampah. Hampir semua aktivitas manusia akan menghasilkan sampah. Jumlah manusia yang bertambah juga menyebabkan semakin bertambahnya sampah yang dihasilkan. Beberapa sampah mengandung bahan yang membutuhkan waktu lama untuk terurai. Contohnya adalah plastik. Plastik akan tetap menjadi sampah untuk waktu yang lama. Sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik, misalnya dibuang ke sungai, akan mencemari lingkungan. Air sungai tidak bisa dimanfaatkan karena mengandung mikroplastik. Mikroplastik dapat menjadi tempat menempelnya bahan berbahaya dunia. Di bawah ini terdapat ilustrasi mengenai tentang mikroplastik dapat terakumulasi di tubuh manusia. Yang pertama, plastik akan terurai menjadi mikroplastik atau plastik kecil-kecil. Nah, mikroplastik tersebut kemudian akan dimakan oleh ikan. Dan ikan tersebut kemudian akan dimakan oleh manusia. Dan coba bayangkan ketika manusia memakan ikan dan ternyata ikan tersebut telah mengandung mikroplastik. Sangat berbahaya sekali, bukan? Kemudian sampah dari sungai akan mengalir ke laut. Laut pun akan tercemar oleh sampah plastik. Biota laut seperti plankton secara tidak sengaja dapat memakan mikroplastik. Kemudian plankton akan dimakan ikan dan ikan tersebut kemudian akan dimakan oleh manusia. Dengan demikian mikroplastik berpindah dari plankton ke makhluk lain termasuk manusia. Mikroplastik yang masuk ke dalam tubuh dalam jumlah yang besar dapat membahayakan kesehatan. Plastik yang tidak bisa dikeluarkan dari usus akan mengendap di dalam tubuh yang lama-kelamaan akan mengganggu sistem pencernaan pada manusia. Yuk, sekarang kita mengenal mengenai jenis sampah. Yang pertama ada komposisi sampah. Pertambahan jumlah penduduk merupakan salah satu faktor meningkatnya jumlah sampah di suatu wilayah. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, komposisi sampah yang ada di Indonesia berupa 57% sampah organik, yaitu berupa sisa makanan, kayu ranting, daun, kemudian 16% sampah plastik, 10% sampah kertas, dan sampah lain sebesar 1%, sebesar 17%. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup dan cenderung bisa terurai. Contohnya dalam pengolahan kompos. Kompos dapat berfungsi untuk menyuburkan tanah. Masih ingat tentang proyek kompos yang pernah kalian lakukan sebelumnya? Apakah masih bisa terus berjalan? Sampah plastik merupakan komposisi sampah terbanyak kedua setelah sampah organik. Penggunaan plastik sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia, mulai dari pembuatan perlengkapan rumah tangga sampai dengan kendaraan. Plastik banyak digunakan karena dikenal sebagai bahan yang tidak mudah rusak dan bersifat ringan. Kemudian di sini mari kita refleksikan. Soal yang pertama, apa saja yang dihasilkan karena aktivitas manusia? Sampah plastik. Sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia bisa berupa sampah-sampah organik, sampah plastik, sampah kaca, sampah kertas, sampah botol, dan sebagainya. Kemudian soal yang nomor 2, mengapa sampah plastik bisa membuat lingkungan menjadi rusak? Karena sampah plastik tersebut sulit terurai dan dapat mencemari lingkungan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian soal yang nomor 3, apakah kalian sering menggunakan plastik untuk keperluan apa? Bervariasi. Kadang dalam penggunaan plastik digunakan untuk membungkus makanan atau minuman serta sebagai tas belanja. Kemudian soal yang keempat, apa dampak bagi manusia
dari lingkungan yang rusak karena sampah plastik. Bervariasi, banyak sampah yang menumpuk sungai, akibatnya sungai tersumbat sehingga mengakibatkan banjir. Mikroplastik berbahaya masuk ke dalam tubuh ikan, kemudian ikan tersebut dikonsumsi oleh manusia, ekosistem laut menjadi rusak, tanah tercemar, dan sebagainya. Kemudian soal nomor 5, bagaimana cara kalian mengurangi penggunaan plastik untuk menjaga lingkungan? Dalam mengurangi penggunaan plastik ada berbagai variasi cara. Yang pertama, kami mencoba menggunakan plastik dengan melakukan gerakan 3R, reduce, reuse, dan recycle. Kami juga membawa tas belanja sendiri ketika belanja dan menghindari plastik sekali pakai, serta mendaur ulang plastik jika memungkinkan, dan juga berusaha tidak membuang sampah plastik sembarangan agar tidak mencemari lingkungan. Sekarang yuk kita belajar lebih lanjut tentang pengolahan sampah dengan 3R. Pengelolaan sampah dengan 3R. Pengelolaan sampah harus meninggalkan pandangan lama, yaitu kumpul, angkut, dan buang. Muncul pendekatan lain, yaitu dalam mengatasi masalah lingkungan karena sampah. Prinsip 3R yang terdiri dari reduce, reuse, dan recycle mendorong setiap orang untuk bertanggung jawab dalam mengelola sampah. Yang pertama ada reduce. Reduce yaitu mengurangi penggunaan sampah dengan cara mengganti kantong plastik dengan tas belanja dari kain. Kemudian yang kedua ada reuse. Reuse yaitu memanfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan. Contohnya nih, ketika kita memiliki botol plastik bekas, kita bisa menggunakannya sebagai media untuk menanam tanaman. Kemudian yang ketiga ada recycle atau menggunakan sampah yang digunakan untuk daur ulang sehingga menjadi sesuatu yang lebih ternilai. Contohnya mendaur ulang kertas, botol plastik, atau kaleng. Yuk selanjutnya kita memilih tantangan dengan mencari tahu tentang proses pengelolaan sampah. Mencari tahu pengelolaan sampah. Setelah mengetahui banyaknya sampah yang kita hasilkan, yuk kita cari tahu bagaimana orang-orang mengelola sampah mereka. Kalian bisa bertanya ke salah satu warga di sekitar sekolah atau di lingkungan rumah kalian. Kemudian mengajukan pertanyaan di bawah ini. Yang pertama ada, apa yang dilakukan untuk mengelola sampah? Yang kedua ada, mengapa memilih cara tersebut untuk mengelola sampah? Kemudian yang ketiga, apakah sudah pernah mendengar atau melakukan prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle? Kemudian catat hasil wawancara kalian di buku tugas. Kemudian ceritakan kepada guru dan teman-teman kalian di kelas. Di sini jawaban yang pertama, kita misalnya mewawancarai Bu Anik. Hasil wawancara dengan Bu Anik, tetangga rumah, yang dilakukan Bu Anik untuk mengelola sampah adalah memilih sampah dan memisahkannya ke tempat yang sudah disediakan. Misalnya nih, sampah rumah tangga seperti sisa-sisa makanan disatukan dalam satu wadah. Sampah kertas dijadikan satu dengan kardus. Sampah plastik juga digabungkan dengan sampah bekas bungkus makanan atau yang berbahan plastik lainnya. Kemudian cara tersebut dilakukan untuk memudahkan pengelolaan sampah. Sampah-sampah yang didaur ulang seperti sampah plastik dan sampah kertas akan disetorkan ke bank sampah di area desa. Sementara sampah sisa makanan diolah menjadi pupuk kompos ataupun bisa juga dikubur. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Anik tersebut sudah pernah mendengarkan tentang 3R, bahkan pengelolaan sampah di rumah Bu Anik juga sudah menerapkan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Saat berbelanja, Bapak dan Ibu Anik memilih untuk membawa kantong belanja sendiri dari rumah. Bu Anik juga menggunakan botol bekas minuman sebagai media untuk menanam tanaman atau mengganti pot. Bu Anik juga tergabung dalam komunitas bank sampah dengan menyulap sampah plastik
menjadi dompet, tas, dan kerajinan tangan lainnya. Dan yang terakhir ada rangkuman tentang apa yang sudah kita pelajari di IPAS kelas 5 bab 8 topik B. Yang pertama, perubahan bumi bisa disebabkan oleh faktor aktivitas manusia. Kemudian yang kedua, perubahan lingkungan karena manusia disebabkan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Seperti contohnya tadi menebang pohon untuk membangun rumah. Jika tidak dilakukan penanaman kembali hutan tersebut, kemudian akan gundul. Kemudian yang ketiga, semua aktivitas manusia akan menghasilkan sampah. Keempat, sampah yang tidak dapat terurai, contohnya sampah plastik, akan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Kemudian yang terakhir, sampah plastik bisa mencemari lingkungan dan mengandung bahan yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Sekian penjelasan materi IPAS SD kelas 5 bab 8 topik B tentang lingkungan jadi rusak. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.